Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai perbaikan jalan atau road maintenance yang beranggotakan Kurniawan Nur Razak 205 11274, Mahayani Farhatul Aulia 205 11266. Perbaikan jalan. Pasal 273 ayat 1 ULLAJ berbunyi, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana maksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Macam kerusakan jalan. Menurut Manual Pemeliharaan Jalan nomor 03 garis miring MN garis miring B garis miring 1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan atas: satu, retak; dua, distorsi; tiga, cacat permukaan; empat, pengausan; lima, kegemukan; enam, penurunan pada bekas penanaman utilitas. Perbaikan jalan retak. Retak adalah suatu gejala kerusakan permukaan perkerasan sehingga akan menyebabkan air pada permukaan perkerasan masuk ke lapisan di bawahnya. Dan hal ini merupakan salah satu faktor yang akan membuat parah suatu kerusakan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum tahun 2007. Berikut adalah jenis-jenis perbaikan jalan menurut kerusakannya, yaitu alligator crack. Retak kulit buaya atau alligator crack adalah istilah yang digunakan dalam industri jalan raya untuk menggambarkan jenis kerusakan pada permukaan jalan yang menyerupai pola kulit buaya. Istilah ini merujuk pada serangkaian retakan berbentuk segitiga atau poligon kecil yang saling terhubung dan membentuk pola yang mirip dengan kulit buaya. Umumnya, daerah di mana terjadi retak kulit buaya tidak luas. Jika daerah di mana terjadi retak kulit buaya luas, mungkin hal ini disebabkan oleh repetisi beban lalu lintas yang melampaui beban dapat dipikul oleh lapisan permukaan tersebut. Retak kulit buaya untuk sementara dapat dipelihara dengan menggunakan lapis burda, burtu, ataupun lataston jika celah lebih besar 3 mm. Sebaiknya bagian perkerasan yang telah mengalami retak kulit buaya akibat air yang merembes masuk ke lapis fondasi dan tanah dasar diperbaiki dengan cara dibongkar dan membuang bagian-bagian yang basah. Kemudian dilapis kembali dengan bahan yang sesuai. Perbaikan harus disertai dengan perbaikan drainase di sekitarnya. Kerusakan yang disebabkan oleh beban lalu lintas harus diperbaiki dengan memberi lapis tambahan. Edge crack adalah retakan yang terbentuk di pinggiran jalan atau bagian tepi perkerasan. Retakan ini biasanya terjadi akibat pemadatan yang tidak memadai, pergerakan tanah, atau keausan pada bagian tepi jalan yang lebih lemah. Akar tanaman yang tumbuh di tepi perkerasan dapat pula menjadi sebab terjadinya retak pinggir itu. Di lokasi retak, air dapat meresap yang dapat semakin merusak lapis permukaan. Retak dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan campuran aspal cair dan pasir. Perbaikan drainase harus dilakukan. Bahu diperlebar dan dipadatkan. Jika di pinggir perkerasan mengalami penurunan, elevasi dapat diperbaiki dengan menggunakan hot mix. Retak ini lama-kelamaan akan bertambah besar disertai dengan terjadinya lubang-lubang. Selanjutnya, joint crack. Joint crack merupakan retakan yang terjadi di daerah
penyambungan atau join antara dua segmen perkerasan jalan. Retakan ini sering terjadi karena pergerakan termal, pemuaian, dan penyusutan yang disebabkan oleh perubahan suhu dan kondisi lingkungan. Adapun penyebab dari joint reflection cracking juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gerakan vertikal atau horizontal pada lapisan bawah lapisan tambahan yang timbul akibat ekspansi dan kontraksi saat terjadi perubahan temperatur atau kadar air. Gerakan tanah pondasi. Selanjutnya, hilangnya kadar air dalam tanah dasar yang kadar lempungnya tinggi. Selanjutnya, reflection crack. Reflection crack adalah retakan yang terjadi pada lapisan perkerasan jalan baru di atas lapisan yang lebih lama. Seringkali terjadi pada daerah perempatan atau di sekitar retakan pada lapisan yang lebih lama. Reparasi refleksi retakan pada jalan biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Satu, retakan-retakan refleksi perlu dipotong dengan menggunakan alat pemotong seperti gergaji atau vries untuk membentuk tepi yang rapi dan menghilangkan bahan yang rusak atau kantong di sekitarnya. Kedua, pengisian dan perataan. Setelah perbaikan daerah diperkuat, langkah selanjutnya adalah mengisi ulang dengan bahan perbaikan yang sesuai, seperti campuran aspal atau bahan pengisi khusus. Tiga, kompaksi. Setelah pengisian, perbaikan material perlu dikompaksi dengan menggunakan alat pemadat, seperti roller atau plate compactor. Empat, penyelesaian permukaan. Setelah proses kompaksi, perbaikan permukaan dapat disesuaikan agar sejajar dengan permukaan jalan yang ada. Selanjutnya, retak susut atau shrinkage crack. Retak yang saling berhubungan membentuk kotak-kotak besar dengan sudut tajam. Retak disebabkan oleh perubahan volume pada lapisan permukaan yang memakai aspal dengan penetrasi rendah atau perubahan volume pada lapisan fondasi dan tanah dasar. Retak susut pada jalan biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Satu, pengisian retakan. Setelah permukaan jalan bersih, langkah selanjutnya adalah mengisi retakan dengan bahan perbaikan yang sesuai. Kedua, penyatuan permukaan. Setelah retakan diisi, permukaan jalan perlu disatukan kembali agar terlihat seragam dan memiliki kekuatan yang baik. Yang ketiga, pemantauan dan pemeliharaan. Setelah perbaikan dilakukan, penting untuk memantau kondisi jalan secara berskala dan melakukan pemeliharaan rutin. Lanjut. Selanjutnya, slippage crack, juga dikenal sebagai shear failure atau spike failure, merupakan jenis retakan yang terjadi akibat pergeseran lapisan aspal di bawah beban lalu lintas. Retakan ini umumnya terjadi pada lapisan aspal yang tebal dan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti adhesi yang buruk antara lapisan aspal atau antara aspal dan lapisan bawahnya. Kelembapan di bawah lapisan aspal atau gerakan lateral yang berlebihan, perbaikan sebagai berikut. Satu, pengangkatan. Lapisan aspal yang terkena retakan harus diangkat menggunakan alat seperti bor atau mesin pembersih. Yang kedua, persiapan permukaan. Setelah pencabutan lapisan aspal yang rusak, permukaan jalan perlu disiapkan agar siap menerima lapisan baru. Ketiga, perekatan dan pergantian. Setelah persiapan permukaan, lapisan pengikat seperti tack coat atau primer diterapkan untuk meningkatkan daya rekat antara lapisan aspal yang baru dengan lapisan yang ada. Finishing. Setelah pemasangan lapisan aspal baru, perlu dilakukan penyelesaian yang memadai seperti pemadatan tambahan dengan roller
untuk memastikan bahwa lapisan aspal telah padat atau rata. Selanjutnya, untuk perbaikan jalan akibat distorsi, dibacakan oleh kawan saya. Eh, Selanjutnya ada perbaikan jalan akibat distorsi. Distorsi atau perubahan bentuk pada perkerasan jalan aspal bisa terjadi karena tanah dasar yang lemah dan pemadatan yang kurang optimal di lapis pondasi. Distorsi yang terjadi pada jalan aspal bisa berupa amblas, jebul, keriting, dan alur. Yang pertama ada rating atau alur. Terjadinya alur ini disebabkan oleh lapis perkerasan yang kurang padat. Dengan demikian, terjadi tambahan pemadatan akibat repetisi beban lalu lintas pada lintasan roda. Perbaikan dapat memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada evaluasi kerusakan. Tim inspeksi jalan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalan yang mengalami rating atau channeling. Yang kedua ada perencanaan perbaikan. Setelah evaluasi, perencanaan perbaikan harus disusun. Yang ketiga ada overlay. Jika rating tidak terlalu dalam, metode overlay dapat digunakan. Yang keempat ada milling dan resurfacing. Jika rating tidak jika rating lebih dalam, metode milling dan resurfacing dapat diterapkan. Selanjutnya ada rehabilitasi struktural. Jika rating terjadi karena kerusakan struktural yang lebih serius, rehabilitasi struktural mungkin diperlukan. Selanjutnya ada pengawasan dan pemeliharaan. Setelah perbaikan selesai, penting untuk melakukan pengawasan rutin dan pemeliharaan jalan yang diperbaiki. Selanjutnya ada corrugation atau keriting. Alur yang terjadi melintang jalan. Penyebab kerusakan ini adalah rendahnya stabilitas campuran yang berasal dari terlalu tingginya kadar aspal. Terlalu banyak mempergunakan agregat halus, agregat berbentuk bulat, dan permukaan penetrasi yang tinggi. Perbaikan dapat memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada evaluasi kerusakan. Tim inspeksi jalan harus melakukan evaluasi terhadap jalan yang mengalami corrugation. Terus yang kedua ada perencanaan perbaikan. Setelah evaluasi, perencanaan perbaikan harus disusun. Yang ketiga ada overlay. Jika corrugation tidak terlalu parah, metode overlay dapat digunakan. Ini melibatkan penambahan lapisan aspal baru di atas permukaan jalan yang rusak. Yang keempat ada grinding. Jika corrugation lebih parah, metode grinding dapat diterapkan. Proses ini melibatkan penghilangan lapisan permukaan yang rusak dengan mesin penggilingan. Yang kelima ada rehabilitasi struktural. Jika corrugation terjadi karena kerusakan struktural yang lebih serius, rehabilitasi struktural mungkin diperlukan. Yang keenam ada pengawasan dan pemeliharaan. Setelah perbaikan selesai, penting untuk melakukan pengawasan rutin dan pemeliharaan jalan yang diperbaiki. Selanjutnya ada softing atau sungkur. Deformasi plastis yang terjadi di tempat kendaraan sering berhenti, kelandaian curam dan tikungan tajam. Kerusakan dapat terjadi dengan atau tanpa retak. Perbaikan dapat memperhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, metode yang umum digunakan itu termasuk overlay, milling, dan resurfacing atau metode rehabilitasi struktural. Lapisan overlay akan meratakan permukaan jalan dan menghilangkan softing. Sebelum overlay, permukaan jalan yang rusak mungkin perlu diperbaiki dan dilakukan penggalian bagian yang parah. Selanjutnya, proses ini melibatkan penghilangan lapisan permukaan yang rusak dengan mesin penggilingan atau milling, dan kemudian penambahan lapisan aspal baru atau resurfacing di atas permukaan yang telah diperbaiki. Ini akan menghilangkan softing dan memberikan permukaan jalan yang baru. Selanjutnya, metode ini melibatkan pemulihan struktur jalan yang mendasarinya dengan melakukan perbaikan pada lapisan subgrade, agregat dasar, atau lapisan pondasi. Selanjutnya ada depression atau amblas. Terjadi setempat dengan atau tanpa retak. Amblas dapat terdeteksi dengan adanya air yang tergenang. Perbaikan dapat memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pacing. Jika depression tergolong kecil dan dangkal, metode pacing dapat digunakan. Proses ini melibatkan pengisian celah atau cekungan dengan bahan perbaikan seperti campuran aspal panas atau bahan pengisi lainnya. Setelah pengisian permukaan diperbaiki, diratakan, dan dipadatkan untuk mencapai tingkat yang sesuai. Terus, jika depression lebih besar dan lebih dalam, metode overlay dapat digunakan. Ini melibatkan penambahan lapisan aspal baru di atas permukaan jalan yang rusak. Selanjutnya ada rehabilitasi struktural. Jika depression terjadi karena kerusakan struktural yang lebih serius, rehabilitasi struktural mungkin diperlukan. Selanjutnya ada jembul atau upheaval.
terjadi setempat dengan atau tanpa retak. Hal ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar pada tanah ekspansif. Perbaikan dapat memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, grinding atau milling. Jika upheaval tidak terlalu parah, metode grinding atau milling dapat digunakan. Proses ini melibatkan penghilangan bagian atas permukaan jalan yang terkena kenaikan dengan mesin penggilingan. Selanjutnya ada rehabilitasi struktural. Jika upheaval terjadi karena masalah struktural yang lebih serius, rehabilitasi struktural mungkin diperlukan. Metode ini melibatkan pemulihan struktur jalan yang mendasari dengan melakukan perbaikan pada lapisan subgrade, agregat dasar, atau lapisan pondasi. Berikut ini adalah contoh video.
discover the opportunities available. Berikut adalah contoh video terakhir dengan video pertama, yaitu perbaikan beton jalan tekak dengan metode injeksi epoksi. Untuk yang kedua, pelaksanaan slurry seal. Untuk yang ketiga, ini yang terakhir, chip seal construction. Selanjutnya, terima kasih, cukup sekian dari presentasi kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.